Diceritakan dalam satu riwayat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ishtaka bunun li Abi Thalhah qala famata wa Abu Thalhah kharijun falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata hayyat syai'an wa nahathu fi janibil bait falamma jaa Abu Thalhah qala kaifal gulam qalat qad hada'at nafsuhu wa arju ayyakuna qad istaraha wa dhanna Abu Thalhah annaha shadiqatun qala fabata falamma asbaha igtasala falamma arada ay yakhruja a'lamathu annahu qad mata fa shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana minhuma faqala Rasulullah la'allallaha ay yubarika lakuma fi lailatikuma qala Sufyan faqala rajulun minal ansor fara'aitu lahuma tis'ata auladin kulluhum qad qara'al Qur'an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan anak Abu Thalhah dalam kondisi sakit. Sakitnya itu parah betul kata Anas bin Malik. Dengan sebab sakit itulah maka anaknya Abu Thalhah meninggal dunia. Pada saat itu Abu Thalhah tidak di rumah. Abu Thalhah sedang bepergian. Kemudian tidak lama setelah itu Abu Thalhah pun pulang. Namun sebelum Abu Thalhah pulang, istrinya karena telah mengetahui bahwasanya anaknya meninggal dunia, maka dia mengerjakan sesuatu. Dia meletakkan anaknya ini di samping rumah agar Abu Thalhah tidak mengetahui bahwa anaknya meninggal dunia. Karena Abu Thalhah tahu anaknya sakit parah, tapi dia belum tahu bahwasanya anaknya meninggal dunia. Jadi istrinya mengerjakan sesuatu kemudian diletakkan di samping rumah anak yang telah meninggal dunia tadi. Kemudian Abu Thalhah karena sudah datang, dia tanya sama istrinya, anak saya macam mana kabonyo? Kata istri Abu Thalhah, dia sudah tenang. Aku berharap dia sudah istirahat. Jadi kata istrinya, anak kita alhamdulillah sudah tenang. Aku berharap dia sudah istirahat. Kan kata-katanya itu tidak bohong, tidak membohongi suaminya. Perkataannya memang betul. Abu Thalhah pun tenang karena anaknya ya bisa istirahat, bisa tenang. Dia pun ikut tenang, ikut damai, ikut tentram, biasa aja santai. Kemudian istrinya Abu Thalhah ini berdandan, berhias. Nampaklah dia ini gembira. Dia nampak gembira. Malam hari itu terjadilah hubungan suami istri. Setelah bangun, istrinya Abu Thalhah bertanya, wahai suamiku, apa pendapat kamu? Sekiranya kita dititipi barang oleh orang lain, kemudian yang memberikan amanah itu, yang menitipi itu ingin mengambil barang yang dititipkan kepada kita, boleh enggak kita kasih sama dia? Bagaimana pendapat kamu? Kata Abu Thalhah, ya namanya juga kita dititipi. Kemudian yang menitipi minta, tentu ya kita kasih, karena ini kan hanya titipan. Setelah Abu Thalhah mantep ngomong kayak gitu, istrinya pun menyampaikan, sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang dia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Abu Thalhah bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia. Dia nak magah sama istrinya, tapi ngapa pula jadi magah? Karena dia tidak tahan, ingin marah suaminya, ingin marah istrinya, dia pun pergi.
menemui Rasulullah SAW pada waktu itu pun sudah mendekati subuh. Selesai sholat, maka Abu Thalhah menyampaikan kepada Nabi SAW tentang kejadian bersama dengan istrinya di rumah. Kejadian keluarganya itu disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hubungan kalian tadi malam. Diceritakan oleh Sufyan, ada satu orang dari kalangan Ansor mengatakan bahwasanya setelah kejadian itu Abu Thalhah memiliki 9 orang anak, dan semua anaknya ini tadi, yang 9 orang anak ini semuanya hafiz Al-Quran. Satu meninggal dunia, istrinya tidak menampakkan kesedihan. Sebetulnya bukan tidak sedih, sedih, tapi tidak ditampakkan kesedihan di hadapan suaminya. Dia tidak sedih. Jadi ditutupi kesedihannya, seolah-olah dia nampaknya gembira saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti 9 yang lebih baik. Satu orang anak mati diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 9 dengan anak yang semuanya hafal Quran. Ini untungnya orang yang mau menyembunyikan kesedihan ketika ditimpa musibah. Jadi bukan kita tidak sedih, kita sedih ketika ditinggal mati oleh suami kita, ditinggal mati oleh istri kita, ditinggal mati oleh anak kita, kita sedih. Ditinggal mati oleh orang tua kita, kita sedih. Tapi kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Yang meninggal walaupun kita sedih, sesedih-sedihnya, dia tidak akan hidup lagi. Berdoa kayak apapun kita, dia tidak hidup lagi, dia tidak bisa lagi hidup karena sudah ketentuannya mati. Walaupun kita meronta-ronta, walaupun kita sampai kadang-kadang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak ada untungnya bagi kita. Tapi ketika kita cepat menerima bahwa ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi ini bagian dia, yang bagian saya belum tahu entah kapan masanya. Kita terima kejadian ini, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan senang hati, dengan lapang dada. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Siapa yang meninggal dunia? Kalau umpamanya dia nih yang meninggal dunia ulama, umpamanya ustadz, bukan kita tidak sedih, kita bersedih. Seperti sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika meninggal dunia, Nabi sedih. Tapi Nabi tidak berlarut-larut kesedihannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Jadi orang-orangnya itu diganti dengan yang lebih baik. Inilah keutamaan orang yang mau menyembunyikan kesedihan ketika ditimpa musibah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah sampaikan bahwasanya innal mayyit la yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi. Fadzukira dzalika li Aisyah faqalat wahila ta'ni bin Umar innama marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin faqala inna sahiba hadza la yu'adzibu wa ahluhu yabkuna alaihi summa qara'at wala taziru waziratu wizra ukhra qala an Abi Muawiyah ala qabri Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan sesungguhnya orang yang mati itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Orang mati itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Kemudian riwayat ini disampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meluruskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bukan sabda Nabi ini salah, tidak. Tapi memahaminya kadang-kadang ada orang yang salah. Maka Ibunda Aisyah meluruskan bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya penghuni kubur ini diazab sementara keluarganya menangisinya. Jadi maksudnya bukan setiap tangisan itu menyebabkan jenazah disiksa. Bukan setiap tangisan menyebabkan jenazah itu disiksa. Tangisan yang macam mana? Tangisan yang sudah saya sebutkan pada awal tadi, yang dia meronta-ronta seperti jahiliyah, melempar-lempar, ngoyak-ngoyak baju, menampar pipi. Kemudian kalau bagi orang kafir, nah ini barulah dia semua tangisan apa sajalah. Jadi semakin keluarganya menangis, semakinlah dia disiksa. Semakin banyak yang menangis, semakinlah dihentam dengan malaikat. Ini bagi orang kafir. Sebab hadis itu disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha setelah dia menyampaikan perkara ini, Ibunda Aisyah membaca ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dan Abu Muawiyah mengatakan bahwasanya Nabi ketika mengatakan bahwasanya penghuni kubur itu akan disiksa sebab tangisan dari keluarganya. Nabi bersabda seperti ini ketika melewati kuburan orang Yahudi. Jadi ketika Nabi lewat di kuburan orang Yahudi, ada di situ orang yang menangis. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya suaminya menangisi istrinya. Jadi istrinya sudah meninggal dunia, orang Yahudi ini istrinya sudah meninggal dunia, maka suaminya itu menangisi di atas kuburnya. Nabi lewat. Ketika Nabi lewat, maka Nabi menyampaikan bahwasanya penghuni kubur itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Jadi tidak semua tangisan menyebabkan jenazah itu disiksa. Khusus hanya kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir, barulah mereka memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari beberapa hadis ini kita pun sudah memahami bahwa kesedihan seseorang atas meninggalnya keluarga, anak, istri, suami, orang tua dan sebagainya, kesedihan itu boleh, namun yang perlu diingat jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, terutama pada lisan kita. Boleh menangis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh hati bersedih, namun jangan sampai mulut mengucapkan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah. Jadi kita jaga dengan baik-baik. Kemudian bagi kita yang umpamanya ditinggal mati oleh anak ataupun orang tua, jangan sampai berkabung lebih dari 3 hari. Kalau berkabungnya lebih dari 3 hari ini juga akan menyebabkan jenazah menjadi susah. Dan kita pun ketika bertakziah kepada saudara kita, jangan sampai menyebabkan dia bersedih lagi. Makanya sebaiknya takziah itu batasnya hanya 3 hari saja. Takziah itu 3 hari saja batasnya. Selepas itu jangan sampai kita kalau mau silaturahmi ke rumahnya, jangan sampai kita membongkar-bongkar ataupun mengingat-ingat kematian yang sudah berlalu dari 3 hari. Jadi kita silaturahmi saja biasa.
bukan niatnya takziah. Kecuali kepada istri yang ditinggalkan oleh suami, boleh kita takziah kepada istrinya selama 4 bulan 10 hari. Sampai ke situ lamanya. Tapi bagi keluarga yang lain jangan kita berlarut-larut kesedihannya sampai melebihi 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.